Dia disakiti, dia diperbudak, dia udah nggak diperlakukan sebagai manusia lah sama Raja Fritz. Tapi dia di reveal dia cinta King Fritz. Dan tuh alasan semua cerita ini terjadi. Like, what the heck, man? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Menurut Bos Tony sendiri nih, kita mulai masuk nih, kita mulai bedah selain ceritanya nih. Kita lihat apa yang secara objektif, atau mungkin untuk sebagian besar orang pikir ini chapter kok jelek. Oke, jadi menurut gue itu pertama itu perubahan karakterisasi si Eren yang terlalu cepat sih. Oke, kita tahu nih sejak awal si Eren emang sebenarnya dia nggak mau ngelakuin kambing itu, nggak mau geprek dunia karena dia tahu itu tindakan yang jahat dan mungkin someday bakal bikin hubungan dia sama teman-temannya itu ketak. Sementara Eren sendiri dia mau tetap hidup sama teman-temannya, benar nggak? Ingat nggak kalau chapter 131 itu dimana Eren tuh minta maaf ke anak kecil si Ramzi, kalau kalian ingat itu dia kayak maafin gua karena ya dia tahu someday dia bakal ngegeprek. Itu kita bisa tahu sih kalau misalnya si Eren ini gua nggak mau kalau ini anjir, tapi masa depan bakal ngelakuin ini. Ya, kita udah dapet hintnya. Tapi, entah antara fans yang berekspektasi terlalu tinggi, atau mungkin penggambaran terlalu cepat switch-nya antara Eren yang chatting gitu ke Eren yang cengeng, itu terlalu cepat. Transisi yang nggak mulus. Tiba-tiba ditampilin, nangis, gue nggak mau nikah, gue mau kayak gini, gue nggak mau dia ngelupain gue sesuatu ke depan. Nah, yang kedua, menurut gue jelek itu plot armor. Itu sebenarnya joke. Sejak Wan Haji mati, ngelihat juga gimana seberapa beratnya ya lawan Eren dan Fast on Titan itu. Please dong, satu aja mati dong dari aliansi ini, entah satu warrior atau satu prajurit, please ada yang mati. Gue naruh mata gue di Levi sama Connie. Kenapa? Kalau Levi gue lihat dia udah tinggal terlalu banyak orang lah, sama juga kalau sudah cacat itu, gue rasa ini orang kalau misalnya mau mati pun di akhir gak akan adanya dan justru malah bagus. Kesian dia di matiin terus-terusan. Sama yang kedua, Connie itu gue ngerasa sejak Sasha mati dia jadi pointless karakternya sih sebenarnya, dia nggak ada tujuan lagi. Sama yang ketiga, Rainer ya you know lah, dia udah terlalu kesian buat hidup. Nah, makanya karena alasan ini gue berharap ada satu atau berapa dari dua dari mereka dari yang sih mati biar lebih realistis. Masa cuma kubu Aegis doang udah Gisik, udah Eren dimatiin ya gitu, isi aliansi nggak ada yang mati. Ini bahasa Amro banget, dimana gue ngerasa ini mah happy ending anjir. Tapi 138 gue ngeliat Jin Konji Titan itu gue seneng banget. Gue ngeliat akhirnya kejadian juga, walaupun di lain sisi banyak gue ngeliat fans yang berdua please balik ke Indonesia, gue tuh ngerasa agak takut sendiri sih. Please jangan udah bagus begini, please jangan. Tapi ternyata jadi orang lagi dengan kejadian si halusinasinya itu hilang gitu aja. Itu buat gue nggak make sense. Kok begini banget sih tiba-tiba hilang itu, nggak ada penjelasan. Sama yang ketiga, kalau misalnya ada yang bilang tahu buru-buru, ada benernya. Tapi gue lebih pihak ke chapter ini, lebih tepatnya 135 atau 34 sampai ke 138 terlalu diulur-ulur. Dalam kata lain, sebenarnya bisa banget dipadetin ceritanya. Tapi for some reason nggak tahu kenapa malah jadi fan service dimana sih cuma battle doang tanpa ada pengembangan cerita dan juga plot armor. Sama yang tempat ini like dia udah disiksa sebegitunya sama King Fritz sampai bahkan Deeper itulah gitu. Tapi dia di reveal dia cinta King Fritz dan tuh alasan semua cerita ini terjadi. Like what the heck, man. Lagi itu dimana shipnya antara Eren dan Mikasa itu kayak misalnya kayak dalam tanda kutip dipaksakan ya. Kita tahu lah dapetin dari banyak-banyak, tapi lebih rasional kalau misalnya ngeliat kemarin tuh Eri Hisu kejadian. Walaupun gue sendiri Eri Hisu, tapi gue ngeliat Eri Mika kejadian ya gue legowo. Tapi eksekusinya nggak segini juga gitu loh, terlalu mendadak lah, terlalu kecepatan buat itunya. Belum lagi nanti yang terakhir nih, yang 139,5 itu tau Paradis hancur begitu aja. Itu kayak kita selama ini cerita buat apa sih ceritanya, apalagi kalau lihat cerita Mikasa itu jujur banyak film yang panas sih, NTR dong ceritanya. Itu tadi sebenarnya kalau dari yang aku kumpulkan, beberapa poin tadi udah disampaikan gitu ya sama Bang Admin Owner. Alasannya itu ada 4. Alasan pertama ini layer paling dasar, pernah aku singgung dulu di kontenku. Ketika sebuah seri itu endingnya bikin fans terpecah ke dalam opsi, nggak usah kaget kalau pasti ada orang yang kecewa. Pasti akan ada kubu yang kesel. Itu terjadi juga di AOT.
orang-orang disuruh milih mau ngedukung Eren atau ngedukung aliansi, mau mensupport tindakannya Eren atau mengutuk tindakannya Eren. Karena sudah ada dua pihak atau lebih bahkan gitu, yang bahkan punya teori-teorinya sendiri gitu. Ketika dikasih satu doang, harus ada satu keputusan dan nggak bisa membahagiakan semua orang, menyenangkan semua orang, udah pasti jelas orang-orang kesel. Pasti orang-orang marah habis-habisan. Alasan yang kedua, tadi udah di-mention sama admin owner. Si Eren-nya itu jadi terlihat cupu. Eren-nya jadi terlihat lemah. Padahal maksudnya season 1, 2, 3 gitu lah ya. Kita bisa ngelihat kalau Eren tuh karakter yang seperti apa. Karakter yang naif, karakter yang perengek, karakter yang berharap bisa mengubah dunia tuh, tapi dengan caranya dia, dengan kemampuannya dia yang tidak seberapa. Tapi begitu masuk ke season 4, Eren langsung berubah seketika gitu kan. Kayak seakan-akan jadi orang yang tangguh, orang yang punya visi, orang yang tahu harus ngapain, orang yang punya rencananya tuh mantep banget, orang yang punya kekuatan besar. Tapi sayang, kemudian di akhirnya, kayak tadi dibilang, kayak nggak smooth gitu, kayak nggak mulus, tiba-tiba berubah gitu aja, Kak. Kembali ke sosok Eren yang cengeng itu lagi, kembali ke sosok Eren yang labil itu lagi. Aku pribadi sebenarnya nggak kaget, karena dasarnya si Eren udah kayak gitu. Aku nggk begitu kecewa aku bukan di sana gitu. Tapi ada satu dialog, ada satu momen si Eren yang menurutku itu menunjukkan, aku nggak mau menghina Bang Haji sebenarnya, cuman kayak menurutku Haji Isayama tuh kayak, karena ini udah chapter terakhir, nggak ngerti harus diapain, akhirnya beliau ambil cara jalan pintas gitulah ya. Ini permasalahannya kayak gini, di chapter 139, di pembukaan panel pertama, si Armin tanya, kamu kenapa gitu maksudnya, tarung sama aku, harus banget mukulnya sekencang itu tuh harus banget emang. Si Eren-nya tuh menjawab, ya sorry, aku tuh terlalu fokus dengan tujuanku, terlalu fokus dengan keinginanku. Jadi aku ya kebawa arus aja, kebawa sikon aja. Kayak what? Eren, maksudnya kayak Eren itu udah dibikin sosok yang rencananya tuh kayak berlapis-lapis gitu maksudnya. Orang yang di season 4 gitu ya, maksudnya setelah dia ganyang Liberio itu kelihatan kalau orang yang bener-bener penuh persiapan, penuh alasan kenapa dia bertindak. Nah ini terus tiba-tiba kayak ditanya, kenapa kamu kok segitu banget mau aku? Ya sorry, kebawa arus aja. Sorry, keasikan aja, keasikan. Kayak bukan nggak ngerti lah. Kayak bukan Attack on Titan gitu loh maksudnya. Itu satu momen yang bikin aku kok gini sih gitu maksudnya. Cara bikin dialognya untuk menjelaskan kok gini sih jawabannya. Alasan yang ketiga udah di-mention, perkara si Ymir gitu maksudnya. Dia akhirnya Stockholm Syndrome gitu kan maksudnya. Dia disakiti, dia diperbudak, dia udah nggak diperlakukan sebagai manusia lah sama Raja Fritz, tapi kok bisa-bisanya jatuh cinta ternyata. Ini juga sayangnya kayak suatu hal yang nggak pernah muncul sebelumnya di AOT, cara penjelasannya, cara penyelesaiannya itu kemudian tinggal bilang, ya itu lagi sama. Dialognya Eren lagi. Eren menjelaskan ke Armin kan. Aku tuh terkoneksi itu sama si founder kita si Ymir. Terus aku coba lihat masa lalunya. Aku sendiri kaget loh. Ternyata dia itu jatuh cinta. Ternyata dia itu sayang sama Raja Fritz. Aku sendiri nggak ngerti kenapa. Kalian baca. Ada tulisannya gitu. Aku sendiri nggak ngerti kenapa. Attack on Titan tuh nggak gitu maksudnya. Attack on Titan tuh nggak gitu. Attack on Titan nggak ada ceritanya. Aku juga nggak tahu kenapa. Terus nggak dijelaskan lagi. 139 chapter berpuluh-puluh volume manga, animenya 4 season lebih gitu maksudnya. Kenapa kok cara mengakhirinya, cara penjelasannya seperti itu? Itu yang jadi masalah ketiga buat menurut orang-orang. Masalah yang keempat, ini tadi sempat ku-mention, Ramah no Jutsu. Di chapter 137 ketika si Armin tiba-tiba ketemu dengan Zeke yang lagi mainan pasir, kemudian tiba-tiba si Arminnya ngajak ngobrol, di situnya masih oke gitu loh. Sampai kemudian tiba-tiba para orang-orang dari masa lampau gitu ya, si Xaver, terus si siapa lagi, Yamirnya temannya Historia itu ya, terus si Grisha, kayak semua tiba-tiba Edo Tensei Bung gitu tiba muncul gitu. Terus enggak juga, Attack on Titan juga enggak gini. Attack on Titan tuh unsur fantasinya ada, fantasinya kenceng memang, namanya cerita fiksi. Tapi maksudnya kayak nakama power atau kayak yang kayak gini tuh enggak ada gitu loh. Selain ceramah no jutsunya, yang mana itu, ya kecuali kalau ini Naruto gitu loh maksudnya ya, kecuali kalau ini seri lain. Tapi ini Attack on Titan, di mana komunikasi, dialog itu nggak pernah jadi solusi gitu loh maksudnya.
mana pernah sih gitu, maksudnya mereka bikin rencana, mereka bikin persiapan untuk berdialog, untuk berkomunikasi. Ujung-ujungnya pasti berubah jadi Titan, ujung-ujungnya tarung, ujung-ujungnya gila-gilaan. Nah ini kemudian pada momen itu bisa ngobrol gitu, maksudnya bisa ngobrolnya oke lah, masih oke. Kemudian terus teredo Tensei gitu, orang-orang dari Path itu ya kayak Fairy Tail betul. Tiba-tiba teredo Tensei gitu, tiba-tiba. Itu yang udah ngerasa lu kok gini gitu maksudnya ya. Itu juga orang-orang yang lumayan sayangkan, orang-orang lumayan kesel. Makanya ini tadi Bang, aku kan waktu riset, aku lihat di My Anime List juga kan, lihat pendapat orang-orang. Terus aku tuh tadi screenshot ada satu komentar gitu lah ya. Ini aku bacain bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, cuman intinya kayak gini. Pertanyaannya kenapa kok ending Attack on Titan segitu dibencinya? Ada yang menjawab, karena orang-orang tuh nggak suka, orang-orang nggak mau dapat cerita yang diburu-buruin, karakternya banyak yang mati, bukan si karakter teman-temannya Eren gitu ya, bukan para warrior-nya, karakter-karakter manusianya banyak yang mati, banyak plot hole-nya, dialognya cheesy, dialognya cringe, dan tiba-tiba perubahan cerita yang mendadak. Tiba-tiba jadi cerita romance di 3 chapter terakhir yang pakai ada Stockholm Syndrome-nya itu tadi. Terus dia bilang, aku nggak nonton Attack on Titan lama-lama, aku nggak ngikutin Attack on Titan jauh-jauh, ngikutin percakapannya Pixis sama Erwin, bicara soal revolusi, bicara soal kudeta, bicara soal perang deklarasi, bicara soal Shiganshina, bicara soal basement rumahnya Eren, bicara soal Path, bicara soal Eren, itu cuman ujung-ujungnya dapat cerita yang fokus utamanya, poinnya itu ternyata adalah cinta. Dan romance ini ternyata, cinta ini yang menentukan nasib umat manusia di ceritanya Attack on Titan. Ini kurang lebih satu kalimat, satu paragraf yang jadi perwakilan banyak orang gitu kali. Kenapa kok Attack on Titan segitu dibencinya sama orang-orang? Kenapa banyak orang yang nggak bisa menerima endingnya ini terangkum dalam satu paragraf itu tadi?